Ada sih, karena malam ya dulunya gitu, waktu zaman penjajah gitu. Ya jadi mesti ngumpet-ngumpet belajar gitu. Jadi makanya anak-anak kita ini kita bilang jangan arogan, jangan apa, jangan mulain lah gitu. Motonya dulu kan kalau Betawi bilang lu jual gue beli. Kalau saya sekarang nggak pakai. Nggak pakainya apa? Memang kan sekarang udah punya kredit, jadi nggak pakai dijual beli, enggak ada kredit. Ya maunya sih terus lestariin biar salah satu tradisi Betawi nggak punah. Silat menjadi salah satu bela diri khas Indonesia dan di Jakarta sangat populer. Ada beberapa aliran silat yang menjadi khas Jakarta, salah satunya aliran cingkrik atau yang biasa dikenal sebagai silat cingkrik. Silat cingkrik merupakan salah satu seni bela diri yang lahir pada 1920 atau abad ke-20-an. Silat cingkrik ini lahir dan dikembangkan di kawasan Rawabelong, Jakarta Barat oleh seorang pendekar yang bernama Ismail bin Muayyad atau yang biasa dikenal Kong Maing. Kala itu, Kong Maing menciptakan gerakan silat cingkring dengan memperhatikan gerak-gerik monyet yang akhirnya dijadikan gerakan silat cingkring. Konon salah satu legenda Betawi, Si Pitung, juga mempelajari ilmu silat ini. Nama silat cingkring diambil dari bahasa Betawi jingkrak-jingkrak atau cingkrak-cingkrik yang artinya lincah. Kini seni bela diri cingkring terus dilestarikan salah satunya oleh Padepokan Cingkring Kong Hayat yang ada di Rawabelong, Jakarta Barat. Aliran silat cingkring Kong Hayat diturunkan langsung dari Kong Ajit, salah satu dari 3 murid Kong Maing. Iya, banyak versi. Jadi kalau kan dari Ki Maing ke Kong Hayat itu kita tahu gitu, maksudnya diceritain sama Kong Hayat sendiri. Dari Kong Ajit, ya kan, terus turun ke Kong Hayat. Nah dari Kong Hayat baru nyebar tuh. Nah saya juga bukan langsung dari Kong Hayat ke saya, enggak. Ada di atas saya tuh banyak sebetulnya. Kan saya udah kemarin. Zamannya Kong Hayat tuh dari orang tuanya Bang Hasan sendiri yang Kong Hayat belajarnya.
Di Padepokan ini, para anak muda Rawabelong diajarkan silat cingkrik oleh Satria Jaya dan Hasan Marzuki, yang merupakan tokoh bela diri cingkrik yang cukup terkenal. Keduanya telah sejak lama menekuni silat cingkrik. Mereka sudah mempelajari cingkrik hampir 40 tahun atau 4 dekade. Oh, udah lama, dari tahun 82 ada, itu masih di belakang sini, masih di belakang, gitu. Dari awal tapi di Rawabelong. Iya di sini. Kalau latihannya sih waktu belajar ya. Iya. Waktu belajar tahun 71 udah belajar. 71 ya sampai gitu kita masih sekolah waktu itu kan masih SD. Terus sampai 86, nah kita tuh udah mulai ngajar tuh. Tapi ikut-ikut masih Kong Hayat sendiri. Nah kita udah ikut ngajar langsung dari rumah ke rumah antara temen ponakan itu kita ajarin. Tapi masih sekitar kampung kita aja ya, nggak keluar. Saat ini ada lebih dari 50 murid yang berlatih silat cingkrik Kong Hayat di bawah asuhan Jaya dan Hasan. Mereka yang ikut berlatih cingkrik pada umumnya adalah anak Betawi asli yang tinggal tak jauh dari kawasan Rawabelong. Padepokan silat cingkrik Kong Hayat memiliki banyak murid yang ingin mendalami silat. Untuk itu, Padepokan silat cingkrik Kong Hayat selalu menggelar latihan 2 kali dalam 1 minggu, yakni di malam Rabu dan malam Sabtu. Latihan silat digelar di halaman kediaman Rumah Hasan di Rawabelong, Jakarta Barat. Padepokan silat cingkrik pada umumnya menggelar latihan pada malam hari. Hal ini karena ada sejarah mengapa latihan silat cingkrik dilakukan saat malam. Ada sih, karena malam ya dulunya gitu, waktu zaman penjajah gitu. Kenapa? Ya jadi mesti ngumpet-ngumpet belajar gitu. Jadi nggak terang-terangan. Nah baru sekarang ini ya diadain ini baru deh terang-terangan. Dulu nggak boleh belajar begini. Dulu nggak boleh. Iya. Mulai terang-terangan berarti udah mulai kapan dulu? Kira-kira tahun 80 dah. Tahun 80 Iya. udah terang-terangan. Udah terang-terangan gitu. Silat cingkrik memiliki 12 jurus dasar ditambah dengan 3 jurus sambut. Jurus dasar terdiri dari kesut bacok, kesut gedor, cikrik, langkah 3, langkah 4, buka 1, saup, macan, tiktuk, singa, lokbe, dan longok. Sementara jurus sambut terbagi menjadi 3, yaitu sambut 7 muka, sambut gulung, dan sambut detik atau habis. Saat ini gerakan-gerakan silat cingkrik sudah disesuaikan oleh para pengembangnya. Kalau dari kita ini cingkrik kan ada 12 jurus, ya, 12 jurus.
Ya khususnya memang rebong 12 jurus kalau yang saya tahu. Jadi dari 1 sampai 12 itu kan kita olah, dalam arti itu untuk sambut, untuk kecepatan di situ. Makanya ada sambut gulung, sambut jadi, 1 bak. Nah kalau jurus-jurus itu kan hanya pengembangan. Kecepatan tangannya, ngereplekin tangan, kaki, itu dari jurusnya. Nah setelah jurusnya dia udah sampai tiktuk aja udah bisa tuh sambut gulung. Tiktuk itu ke 8 kalau nggak salah. Itu udah bisa dia sambut gulung. Nah udah sambut gulung udah lancar, sambut jadinya kan tinggal sekali-sekali itu aja gitu. Seperti asal-usul penyebarannya, para murid-murid cingkrik awalnya karena terpengaruh keluarga yang terlebih dahulu mengenal cingkrik. Ini dialami oleh salah satu murid silat cingkrik Kong Hayat, yaitu Aditya Auliansyah, anak Betawi yang sebelumnya enggan belajar silat. Ya, kalau dari gue sendiri sih ngikut dari Cingkrik Kong Hayat itu gue dari tahun 2012. Awalnya gue dari saudara sih, ya kan? Dari saudara, gue diajak sama abangnya teman gue. Katanya, ayo mau belajar silat gak? Terus awalnya gue nggak mau kan, katanya buat apa belajar silat? Tapi dijelasin tuh, kalau emang lu mau belajar silat, lu kan orang Betawi, harusnya lu punya yang namanya seni bela diri buat masa depan lo. Dan juga buat kalau ada problem atau di gimana biar nggak digampangin orang. Cerita Laila Azhara sedikit berbeda. Awalnya ia agak risih untuk belajar silat cingkrik karena silat identik dengan anak laki-laki. Namun setelah mencoba, ia tertarik untuk menekuninya. Awalnya ikut cingkrik itu sebenarnya sih nggak suka sama kayak ginian ya kan. Itu mainan anak laki lah gitu katanya kan. Tapi saya diajak sama encing saya katanya, coba dulu ikut cobain gitu. Pas datang sekali, wah kayaknya seru nih, menarik gitu kan. Oh ya udah pas coba-coba suka gitu, suka ya kayaknya enak aja gitu, enak, olahraga juga, ya keterusan sampai sekarang. Berarti lu asli Betawi juga ya? Asli. Seiring perkembangan waktu, padepokan silat cingkrik terus berkembang. Kini hadir sejumlah padepokan silat cingkrik di beberapa daerah di Jakarta dengan mengusung bendera masing-masing. Cingkrik nggak ada aliran lain, hanya cingkrik aja, tok cingkrik. Kalau nama bendera iya. Nah itu bendera maksudnya. Iya kayak Itu beda ya sama alirannya? beda. Kan ada cingkrik Goning, mungkin dari Ki Goning. Ya, cingkrik Kong Hamdan dari Kong Hamdan. Nah, itu benderanya. Nah, kita cingkrik Kong Hayat dari Kong Hayat. Meski berbeda bendera, tujuan padepokan cingkrik tetap sama, melestarikan dan menjaga budaya Betawi di tengah modernisasi kota Jakarta. Lahirnya cingkrik di Tanah Rawabelong ternyata membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar. Keberadaan padepokan cingkrik Kong Hayat yang dikelola Jaya dan Hasan telah menyelamatkan generasi di kawasan Rawabelong. Dulu nih kita bentuk ininya awalnya pada itu dah obat gitu, main di warnet gitu. Nah coba kita merekrut anak-anak gitu. Nah mulai dari situ
itu 1, 2, 3 terus sampai banyak gitu. Ya terus deh tuh. Sampai sekarang obat-obatan kan udah kurang nih di sini gitu. Ya terus aja kita memang dari dulunya begitu. Para murid yang belajar silat cingkrik di Padepokan Kong Hayat ini tidak dipungut biaya. Selama puluhan tahun, Jaya dan Hasan mengajar dan melestarikan cingkrik Kong Hayat tidak pernah meminta bayaran dari para muridnya. Ini sebagai bentuk dedikasi yang luar biasa sekaligus menjalankan amanat pengembangan silat Kong Hayat yang berpesan jangan menjadikan silat cingkrik sebagai mata pencaharian. Nggak waktu itu Kong Hayat bilang belajar cingkrik boleh gitu kalau lu mau ngajarin, tapi gue pesan gitu jangan nyari duit di tempat main pukul gitu. Oh, itu pesannya dari Kong Hayat? Iya gitu. Kenapa itu ada alasannya? Karena alasannya waktu itu sih karena ini kalau ada masih ngasih bayaran, ada yang satu nggak ngasih bayaran misalnya, nanti pilih kasih gitu. Yang ada duitnya ya itu diajarin, yang ini kurang gitu. Jika banyak orang mengira belajar silat tradisional identik dengan ilmu kebal atau yang sejenisnya, tidak dengan cingkrik. Silat ini hanya fokus pada pembinaan jurus dan keahlian sebagai dasar untuk keselamatan diri. Jadi makanya anak-anak kita ini kita bilang jangan arogan, jangan apa, jangan mulain lah gitu. Motonya dulu kan kalau Betawi bilang lu jual gue beli. Oh saya sekarang nggak pakainya apa? Memang kan sekarang udah punya kredit, jadi nggak pakai dijual beli, enggak ada kredit. Kalau kita udah punya ilmu banyak kali ya, itu kita udah kuat banget kali. Kalau moto dulu kan orang dulu, memang dia punya persiapan cukup dari ilmu-ilmu yang lain, ilmu batinnya ada ya kan. Kalau sekarang kan kita nggak ke situ-situ gitu. Yang penting selamat. Murid-murid yang belajar bela diri di Padepokan Cingkrik Kong Hayat tak hanya mendapatkan keahlian bela diri saja, mereka juga mendapatkan nilai-nilai positif yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Para murid diajarkan budi pekerti hingga diajarkan bersikap toleransi antar sesama dan perguruan silat lainnya. Di sini juga kan bukan cuman ilmu bela diri doang yang diajarin, tapi kita juga diajarin adabnya, diajarin akhlaknya. Kita juga diajarin nggak saling mengejek ya kan, perguruan ini banyak, kita nggak saling mengejek, tapi kita belajar buat toleransi, saling menerima. Bahkan kadang kalau sama perguruan lain kita saling sharing gitu. Padepokan Cingkrik Kong Hayat Rawabelong juga beberapa kali ikut serta dalam perlombaan. Sejumlah prestasi pun sudah diukir oleh para murid. Sering pertandingan, karena COVID itu udah nggak ada gitu. IPSI ikuti, UPI juga pernah ikut IPSI gitu. Peragaan udah banyak sih, piala juga banyak gitu. Sering juara juga? Juara ya dapat tuh Bu piala gitu, juara 2 deh gitu ya, juara harapan. Para pengurus Padepokan Silat Cingkrik Kong Hayat berharap ada perhatian khusus yang diberikan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap seni bela diri cingkrik. Dengan adanya bantuan dari pemerintah terhadap Padepokan Cingkrik Kong Hayat, akan membuat Padepokan bisa berkembang lebih maju lagi, sehingga warisan ilmu bela diri cingkrik bisa lestari dan berprestasi. Ya pengennya sih
ya pemerintah lah gitu perhatian sama yang belum gitu, kayak kita kan belum nih gitu. Ya itu aja sih. Tak hanya pengurus padepokan saja yang ingin Cingkrik terus lestari, murid-murid padepokan Cingkrik Konghayat juga ingin seni bela diri Cingkrik sebagai budaya Betawi terus lestari dan berkembang. Ya maunya sih terus lestariin biar salah satu tradisi Betawi nggak punah. Istilah lo jual gue beli tak berlaku di padepokan silat Cingkrik Konghayat. Sebab bela diri bukan hanya soal main pukul, tapi juga mengendalikan diri yang dibalut adab dan akhlak mulia. Dengan begitu, seni bela diri Cingkrik akan lestari melewati berbagai tantangan dan perubahan zaman.